wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Lipianisa dengan NIM 1930-241013 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan saya selama praktik kependidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu digunakan sebagai luaran praktek pendidikan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan di SMA Negeri 1 Karanganyar, yang berisi tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan mulai dari bagian pendahuluan, inti, sampai dengan penutup dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan materi fluida dinamis. Adapun sintaks dari PBL terdiri dari yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Berikut merupakan cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, katanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin untuk ketuanya ada apa? Manusia berat. Intinya masih semangat kan? Ya, harus semangat ya. Karena ini masuknya pembelajaran itu harus semangat. Sebelumnya ini ada yang nggak hadir hari ini. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu mau review materi yang udah kita pelajari pekan lalu. Kemarin kita udah belajar atau udah masuk materi bab fluida dinamis. Ada 2 subbab. Yang pertama tentang konsep fluida dinamis, dan yang kedua tentang penerapan fluida dinamis. Oke. Untuk yang pertama, konsep fluida dinamis, kemarin kita udah belajar tentang ada 2 aliran, atau pengertiannya dulu deh. Pengertian dari fluida dinamis adalah yang bergerak. Fluida yang bergerak ya. Kemudian ada 2 aliran. Yang pertama, aliran laminar dan turbulen. Yang memenuhi syarat sebagai fluida dinamis adalah aliran yang laminar. Kemudian syarat sebagai fluida ideal. Sekarang kita masuk bab penerapan fluida dinamis. Menggunakan belajar kita hari ini. Tujuan yang pertama, kalian dapat mengaplikasikan asas Bernoulli dalam menyelesaikan permasalahan pada fenomena tangki air yang berubah atau berubah. Di sini Ibu memberikan bagan apa aja yang kita pelajari yang belajar nanti. Yang pertama tentang tangki air berubah, kedua venturimeter, yang ketiga tentang karbohidrat, yang terakhir tentang konsep asas Bernoulli pada pesawat terbang. Oke, di sini Ibu udah ada LKPD atau lembar kerja petani. Nanti kalian dibagi bulan kelompok ya kalau 4. Mungkin biar rata kita berhitung aja. Berarti hitungnya 1 sampai 9. Mulai dari sini aja.
komponen apakah yang ada pada pesawat sehingga dapat menyebabkan pesawat itu terbang? Kunci utama pesawat dapat terbang terletak pada sayapnya yang mengalir lebih cepat dan tekanan udara di atas sayap menurun. Hal ini menyebabkan pesawat lebih mudah naik ke atas. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Gaya apa saja yang bekerja pada keempat sisi pesawat ketika pesawat sedang mengudara? Bagian bawah, gaya berat, bagian atas, gaya angkat, bagian depan, gaya dorong, bagian belakang, gaya ke belakang. Manakah bentuk penama sayap pesawat? Dan gambarnya seperti ini. Udara mengalir dari atas sayap dan ada yang mengalir. Bagaimanakah tekanan udara yang ada di bagian atas dan bagian bawah pesawat? Tekanan udara di bagian bawah pesawat lebih besar daripada tekanan di bagian atas pesawat. Hal ini terjadi agar pesawat dapat terangkat ke atas. Poin kelima, berdasarkan arus Bernoulli yang telah kamu pelajari, bagaimanakah peran pesawat sehingga dapat terangkat dan terbang? Menurut prinsip Bernoulli, sebuah benda yang dipengaruhi oleh udara bergerak yang berbeda kecepatannya pada kedua sisinya, maka benda akan terdorong oleh udara ke sisi yang memiliki kecepatan lebih besar. Lalu kesimpulannya adalah jumlah dari tekanan serta energi yang berbeda dengan volume yang berada di setiap titik aliran benda adalah sama. Maksudnya dari gaya dari belakang itu gaya benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesawat terbang bentuk untuk membuat udara yang bergerak lebih cepat di atas dibandingkan dengan yang di bawahnya, agar tekanan yang di depan atau yang di atas pesawat itu lebih kecil daripada tekanan yang di bawahnya, sehingga pesawat dapat terangkat ke atas atau dapat terbang. Untuk yang kedua atau poin kedua, banyak yang menyanggah ya tadi. Untuk bagian depan itu betul sebagai gaya hambat atau yang menghambat pesawat terbang untuk terbang atau untuk terangkat ke atas. Untuk yang gaya yang belakang itu adalah gaya dorong atau yang mendorong pesawat itu untuk terbang. Kemudian yang bagian atas itu merupakan gaya angkat, ya gaya angkat ke atas. Kemudian yang bawah itu merupakan gaya berat. Arahnya bergerak bisa dicermati tampilan pada gambar ini. Kemudian yang ketiga, ini gambarnya sudah tepat. Kita bisa tuliskan bahwa di bagian atas ini ada kecepatan bagian bawah ada kecepatan V1 sama bagian atas ada kecepatan V2. Karena ada V1 V2, maka timbullah tekanan V1 dan V2. Karena pesawat ketika terbang dia ada pada ketinggian yang sama, maka baik H1 maupun H2 itu dalam tinggi yang sama, atau bisa kita tuliskan atau kita ganti dengan H. Maka H1 dan H2 di sini kita tuliskan sebagai sama-sama H. Maka karena besarnya rho GH dan rho GH sebelah kanan itu sama, bisa kita coret. Iya, coret yang sama. Besar yang sama berarti ada dan V1 ya. V1 dan V2 kita kelompokin di ruas kiri. Kemudian karena ada V1 V2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Tinggal setengah rho V2 kuadrat ini karena di sini plus dari ruas dari sini setengah rho V1 kuadrat. Ingat kembali bahwa P itu di awal adalah P ke kanan. Iya betul. Gaya per satuan ruas. Nah, karena dalam satu ruasan menama yang sama atau dalam satu benda pesawat satu, maka A-nya itu kita anggap A aja. A1 dan A2 itu sama. Di P1 karena P itu F per A, jadi P1 dan P2 kita ubah menjadi F1 per A, F2 per A. Kenapa sama-sama A? Karena dalam satu ruasan menama yang
benar pesawat. Tapi kalau gaya kita harus menghilangkan semua besaran yang itu nggak termasuk gaya. Berarti di sini ini kan ada gaya. Berarti yang harus dihilangkan adalah satu, minus dua, sama-sama pentingnya kita tinggal tulis A, setengah, oke 2/4, minus setengah, oke 1/4. Gaya angka pesawat itu kita bisa peroleh dari perbedaan dari kedua gaya. Dari gaya F1 itu sebagai gaya angkat ke atas dan F2 itu sebagai gaya yang dari atas sayap. Atau ini gaya. Kemudian ketika pesawat itu dalam keadaan seimbang, maka atau melayang F1, ini prinsip yang masa kini dimulai dari kita sekarang sudah belajar mengenai penerapan fluida dinamis ya. Ada apa aja? Yang pertama, tangki berlubang. Persamaannya kita bisa peroleh tangki berlubang, kita bisa cari lajuan kecepatannya, terus x-nya atau jarak terjauh, kemudian sama waktu tempuh terjauh. Oke, lanjut. Tangki berlubang yang kedua, pipa. Ya, pipa milimeter ada dua. Yang pertama tanpa manometer, yang kedua dengan manometer. Kemudian penerapan yang ketiga, mungkin sekian dari Ibu. Kurang dan salahnya maaf, dan pembelajaran kita hari ini disebutkan sampai di sini. Terus jangan lupa besok kita, karena berhubung materinya sudah selesai, fluida dinamis, minggu depan atau hari apa nih? Kamis kita adain ulangan harian. Kemungkinan kalian ganda pakai Google Form, kimia berapa? Soalnya kurang lebih 20-30 soal. Oke, sekian dari Ibu. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.